Halo semuanya, saya Helena. Di sini akan menjelaskan penjadwalan algoritma yaitu Shortest Remaining Time First atau SRF. SRF sendiri adalah versi preventif dari algoritma Shortest Job Next atau SJN, di mana proses dialokasikan ke pekerjaan yang paling dekat dengan penyelesaian. Penjadwalan SRF adalah penjadwalan dengan sisa waktu terpendek dan berprioritas dinamis. Semakin pendek sisa proses, maka semakin tinggi prioritas penyelesaiannya. Di sini bisa dilihat ada contoh kasus dengan proses P1 yaitu burst time dengan waktu 7 dan arrival time 0, proses P2 dengan burst time 3 dan arrival time 1. Proses P3 dengan burst time 4 dan arrival time 3. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita menentukan Gantt chart. Bisa dilihat pada tabel di sini P1 dengan arrival time 0, maka di sini datang P1 dengan arrival time 0. Dan P1 ini dengan burst time 7, maka P1 diproses dan bisa kita lihat di sini waktu ke-1 P2 datang karena arrival time 1. Di sini P2 dengan burst time 3. Tadi sebelumnya masih ada proses P1. Pada waktu ke-1 ini P1 dan P2 dibandingkan. P1 tadi burst time-nya dengan waktu 7. Karena di sini sudah diproses 1, maka burst time P1 menjadi 6 dan P2 di sini burst time dengan waktu 3. Maka P1 dan P2 ini dibandingkan mana waktu yang terpendek atau waktu terkecil. Bisa kita lihat P1 tadi burst time-nya 6 dan P2 burst time 3. Maka P2 diproses terlebih dahulu. Ini merupakan sifat dari preemptif. Bisa dilihat di sini adalah proses P2. Pada waktu ketiga ini, tetapi pada waktu P3 ini, pada waktu ketiga P3 datang dengan burst time 4. Bisa kita lihat di sini arrival time P3 adalah 3, maka P3 di sini datang dengan burst time 4. Tadi masih ada proses P2. Karena P2 sudah diproses 2, maka 3 dikurang 2 menjadi P2-nya 1. Kemudian di sini ada P3 dengan burst time 4. Dan juga masih ada waktu menunggu yaitu P1 dengan burst time-nya tadi 6. Maka ketiga proses tersebut kita bandingkan kembali. Mana yang terkecil? Bisa kita lihat tadi P2 dengan waktu burst time 1, maka P2 diproses terlebih dahulu. Pada waktu keempat ini P2 telah habis diproses, sehingga pada waktu keempat ini ada perbandingan dari P1 dan P3. P3 tadi dengan burst time waktu keempat dan P1 dengan burst time 6. Maka bisa dibandingkan lagi mana yang terkecil, maka itu yang diproses terlebih dahulu. Jadi di sini P3 diproses terlebih dahulu. Maka waktu keempat ini ditambahkan dengan waktu burst time P3 menjadi P3 diproses menjadi waktu ke-8. Di sini
waktu ke-8 ini P3 telah selesai diproses. Maka tadi masih ada P1 yang menunggu untuk diproses. Sehingga di sini P1 masuk pada waktu ke-8. Maka waktu ke-8 ini ditambahkan dengan sisa waktu Brustem P1 yaitu 6. Sehingga P1 berhenti prosesnya ke waktu ke-14. Untuk selanjutnya kita akan menghitung AWT dan ATAT. Di sini sudah terdapat tabel. Bisa kita lihat. Untuk menghitung TAT atau turnaround time, yaitu waktu selesai proses dikurang dengan arrival time. Bisa kita lihat di P1 tadi, waktu selesai proses di P1 adalah 14. Maka 14 dikurang dengan arrival time-nya, dikurang dengan 0, yaitu hasilnya 14. Kemudian P2 tadi, waktu selesai proses ada di waktu keempat, maka 4 dikurang dengan arrival time-nya yaitu 1, hasilnya menjadi 3. Untuk selanjutnya P3 sama waktu selesai proses yaitu pada waktu ke-8. Maka 8 dikurang dengan arrival time-nya 3 dengan hasil 5. Dan di sini ada juga menghitung waiting time atau WT juga bisa disingkat. Waiting time ini dengan around time, hasil dari around time ini dikurang dengan burst time-nya, sehingga 14 dikurang dengan 7, hasilnya 7. Untuk selanjutnya P2 dengan around time-nya 3 dikurang dengan burst time-nya yaitu 3, hasilnya 0. Dan untuk proses P3 hasil around time 5 dikurang dengan burst time-nya 4, maka hasilnya menjadi 1. Kemudian bisa kita lihat di sini yaitu menghitung rata-rata dari AWT, average waiting time, dengan menjumlahkan seluruh hasil dari proses perhitungan waiting time tadi dibagi dengan proses. Proses di sini ada 3, maka dibagi dengan 3. Maka hasilnya untuk average waiting time atau AWT-nya adalah 2,66 milisecond. Dan bisa kita lihat di sebelahnya lagi, ini menghitung average turnaround time atau ATAT dengan hasil turnaround dijumlahkan dibagi dengan proses, maka hasilnya 4,4 milisecond. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa.